Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita tentang pendakian Gunung Kembang via Blebem. Ini udah di part terakhir rangkaian pendakian. Part terakhir untuk cerita normalnya ya. Kalau yang versi virtual 3 dimensi virtual reality 360 mungkin ada beberapa seri setelah part ini. Cuman untuk seri penjelasan jalur ini adalah yang terakhir. Ini kita mulai menuruni puncak. Memang agak tajam ini, cuman itu karena sepatunya yang kurang proper itu, karena beliau ini menggunakan sepatu running city run, berarti dia agak kikuk gitu turunnya, kan sepatu trail run. Kalau trail run mungkin masih enak. Memang paling enak itu untuk pendakian yang santai itu pakainya sepatu gunung yang midcat. Midcat itu aman untuk ankle ketika turun seperti ini. Kalau low-cut itu ketika kita turun rawan cedera ankle karena nggak ada penahannya. Jadi teknik menalikan sepatu itu kalau naik itu ditali sampai ke pergelangan, kalau turun gini baik itu sepatu midcat atau highcut itu ditali semua sampai atas biar pergelangan aman. Itu di sebelah kiri ada tempat penampungan air tapi kosong ini. Dream tada hujan. Kalau di Gunung Kembang ini ada penampungan air di bawah sana, di sebelah kiri itu kan kawahnya Gunung Kembang. Kawah yang udah mati ya. Mungkin dulu ketika masa aktifnya gunung ini kawah itu pernah meletus mungkin ya. Kalau sekarang jadi ini kayak danau kalau hujan itu. Masih menuruni puncak. Ini puncak menuju camp area Bongkeng. Di depan sana itu ada camp area Sunrise Camp Bongkeng. Untuk view gunung itu di sebelah kiri Gunung Sindoro yang paling besar di dekat ini. Kalau yang jauh agak jauh itu sebelah kanan itu Gunung Sumbing. Belakangnya Sumbing itu gunung, kalau nggak Merbabu ya Merapi. Ini kita santuy, alhamdulillah cuaca cerah. Kalau aslinya lebih bagus pemandangan aslinya dibandingkan di video ini ya, walaupun ini videonya udah pakai resolusi 4K. Ketika diambil ya, ketika diupload di YouTube kelihatannya ada penurunan resolusi, kecuali yang video reality 360 itu versi uploadannya memang masih 4K seperti bawaan aslinya ketika direkam. Ini Mas Ramu duluan meninggalkan Mbak Nopi karena Mbak Nopi pengen pelan-pelan dulu katanya, pelan-pelan menikmati sepatunya yang agak merepotkan. Untuk part-part dari series pendakian Gunung Kembang via Blebem bisa dilihat di deskripsi. Di situ juga sudah tertera link-linknya. Kalau ada yang belum tercantum linknya itu berarti belum diupload, atau barangkali sudah diupload tapi masih menunggu masa tayang.
Jadi statusnya masih privat atau scheduled, hanya bisa dilihat oleh yang punya channel. Di sebelah kiri kawah Gunung Kembang, di sebelah kanan jurang. Jadi ini kita berjalan di atas punggungan sebenarnya, cuman kalau kita berjalan itu nggak kelihatan, baru kelihatan kalau kita ngedrone atau pakai kamera 360 seperti ini dengan tongkat yang ditinggikan. Kita sudah nyampe di pertigaan Sun Camp Bongkem. Itu di depan kiri ada gapuranya Sunrise Camp Bongkeng. Cuman kalau menurut Mas Ramu di Sunrise Camp Bongkeng itu nggak mungkin bisa kelihatan sunrise. Lawang kita di puncaknya aja nggak, kadang sering nggak kelihatan sunrise-nya maksudnya, karena seringkali jalur mataharinya ketutup Gunung Sindoro, apalagi ini yang lebih rendah posisinya. Kita lanjutkan kembali perjalanan turun menuju base camp si Kembang via Blembem, base camp Blembem. Kita cerita tentang Gunung Kembang. Di Gunung Kembang ini sering disebut sebagai anak Gunung Sindoro. Secara mitos pun seperti itu. Jadi dari sisi mitos bahwa Gunung Kembang ini disebut sebagai anaknya Gunung Sindoro dan Sumbing, di mana Sindoro itu bapaknya dan Sumbing itu ibunya. Itu menurut kepercayaan atau mitos. Kalau dilihat dari sisi reality atau ilmiah, memang bisa disebut Kembang ini anak Sindoro, tapi bukan anak Sumbing. Disebut anak Sindoro karena posisinya yang mepet Sindoro, dan ketinggian Kembang ini kan juga terpengaruh oleh aktivitas vulkanis dari Gunung Sindoro. Ya walaupun semua gunung itu pasti ini sih apa berubah ketinggiannya, tapi khusus untuk Sindoro ini si Kembang ini memang dia terpengaruh oleh Sindoro karena posisinya yang melekat, jadi kemungkinan dapur magmanya berhubungan. Menurut mitos yang lain, Gunung Kembang sendiri ini namanya disebut Gunung Kembang karena di gunung ini atau di hutannya ini terdapat banyak jenis kembang, terutama kembang anggrek. Tapi nggak tahu juga sih itu benar atau enggak, karena selama Mas Ramu berjalan di tengah hutan itu nggak melihat anggrek ya. Fakta menarik lainnya adalah Gunung Kembang ini dikenal sebagai kandang celeng karena banyaknya serangan babi hutan. Tapi itu dulu nggak tahu kok di 2 pendakian terakhir Mas Ramu di Gunung Kembang ini, baik via Lengkong maupun via Belembem ini, nggak ada serangan babi. Padahal Mas Ramu udah menyiapkan kapur barus dan tidak membawa daging-dagingan, karena kebiasaan Mas Ramu kalau mendaki itu biasanya membawa rendang. Jadi 2 kali pendakian Gunung Kembang terakhir ini nggak membawa daging.
dan menurut informasi Mas Basecamp-nya memang udah nggak muncul lagi di area camp si celeng, sekarang ganti musang katanya. Jadi salah satu tips supaya tenda tidak didatangi celeng atau bagas, yaitu jangan membawa bahan makanan yang berbau menyengat seperti ikan asin, terus yang bakar-bakar ubi gitu, itu kan makanan-makanan yang menyengat lah, amis-amis gitu kan. Terus kalau bawa sampah-sampah itu digantung gitu. Terus salah satu tips lain supaya tidak didatangi yaitu membawa bahan menyengat yang tidak disukai celeng. Contohnya kapur barus, minyak wangi, minyak kayu putih, dan kawan-kawannya, minyak BPU, terus balsem, ya seperti itulah yang menyengat-menyengat gitu. Setelah istirahat sejenak kita mau lanjut jalan lagi turun. Ini lumayan tajam kemiringannya. Kalau bagi Mas Ramu ya biasa aja sih, tapi kalau buat orang yang sepatunya tidak proper ya seperti itu, dia turunnya agak kewalahan itu. Dia nggak bisa ngerem, langsung blondor terus itu. Kembali ke masalah percelengan. Jadi bau-bau menyengat itu bisa dioleskan di tubuh. Kalau kayak kapur barus itu bisa disebar di sekitar tenda. Kalau Mas Ramu biasanya pakai kapur barus yang ukuran sedang itu yang biasa buat lemari itu kan, yang bulat, ya kayak kelereng gitu. Jadi kalau pas malam itu begitu bangun tenda langsung disebar di sekeliling tenda sama di dalam tenda. Nanti paginya Mas Ramu ambili lagi bawa turun. Walaupun ditinggal sebenarnya nggak apa-apa karena kan kapur barus itu menguap sendiri, jadi langit sendiri gitu. Tapi Mas Ramu ambili lagi, bungkus plastik lagi, bawa turun lagi biar bisa dipakai lagi, jadi nggak perlu beli lagi. Ini ternyata kita sudah sampai di Sabana 2. Jadi tanjakan yang ikonnya Gunung Kembang tadi tidak ke shooting, dimana Mbak Novi juga kepleset tadi sebenarnya, sayang sekali waktu kamera tidak kita nyalakan. Jadi urutannya kalau dari atas itu kan puncak Kembang dan kita turun akan ketemu Sunrise Camp Bongkeng. Jadi yang bisa buat ngecamp itu di puncak, di Sun Camp Bongkeng, di Sabana 2 dan Sabana 1 ada 4 camp area. Selain itu kita nggak boleh ngecamp apalagi di hutannya. Jadi urutannya setelah Sun Camp Bongkeng itu kita akan ketemu tanjakan mesra yang menjadi ikonnya Gunung Kembang. Kemudian turun ketemu pos Kreo, turun lagi ketemu Sabana 2 tadi, dan di depan nanti kita akan ketemu Sabana 1. Dari Sabana 2 ke Sabana 1 ini tanjakannya cenderung agak landai, tidak se ekstrim
Sabana 2 ke atas kemiringannya, dan jalan menuju Blembem ini, maksudnya jalur pendakian Kembang Pia Blembem ini termasuk jelas, dan apa, kelihatannya sekarang Kembang Pia Blembem tidak seramai dulu. Ini kita udah sampai di Sabana 1. Nah ini Sabana 1, camp area di sana depan sana. Kita ke kiri turun menuju base camp. Ini videonya nggak full ya, ada kita skip ya, karena kalau di full nanti terlalu panjang durasinya. Kita skip, kita tampilkan yang penting-penting aja. Kalau ada POV gitu. Ini Mbak Novi jalannya mundur karena dia kerepotan menggunakan sepatunya. Dia mencoba menggunakan metode undur-undur. Setelah tadi di atas dia menggunakan metode jalan biasa, sempat kepleset sekali. Jadi kalau pendaki itu memang paling enak menggunakan sepatu mid cut atau high cut, walaupun agak berat sih, tapi itu lebih nyaman di kaki dibandingkan menggunakan sepatu low cut yang ringan gitu tapi cukup membahayakan ankle. Kita skip ini kalau loncat. Ini Mas Ramu ini nyari kantong semar karena Mas Yunus dulu pernah bilang kalau pernah lihat kantong semar di area Blembem, di jalur pendakian Blembem maksudnya, tapi di pendakian ini Mas Ramu tidak menemukan. Ini kita sudah sampai di pos apa ini, tulisannya belum kebaca, pos akar ternyata. Kita istirahat sejenak di pos akar sebelum nanti lanjut perjalanan lagi. Ini Mas Ramu sambil lihat sekeliling, kalau barangkali menemukan tanaman yang unik. Tanaman atau hewan unik ya, ternyata sejauh ini belum ada penampakannya. Oke, kita istirahat sejenak. Kita lanjut lagi perjalanan turun menuju base camp. Menyeberangi jembatan. Ini ada jembatan dari kayu yang dibikin oleh pengelola di pos akar ini ya. Mas Ramu masih nengok-nengok mencari-cari, barangkali ketemu, tapi ternyata tidak ada sama sekali. Jadi dari Sabana 1 sampai pintu rimba atau Istana Kata itu Pandang Celeng, bukan Istana Kata. Kita jalannya full hutan kayak gini, adem, dengan tanah yang agak lembab tapi nggak licin. Mungkin kalau hujan jadi licin, tapi kalau musim kemarau kayak ini enak, jadi dia nggak berdebu. Kita skip lagi. Ini kita akan memasuki pos apa ini,
Simpang 3 ternyata kita sekarang nyampe di pos Simpang 3. Kita istirahat sejenak. Jadi kita lanjut lagi perjalanan. Jadi di Kembang Piambelebum ini posnya nggak pakai angka, langsung pakai nama gitu. Jadi kita nggak tahu berapa jumlah posnya, kita harus ngitungin satu persatu gitu. Karena pihak pengelola langsung menggunakan nama pos, bukan diawali dengan angka gitu. Biasanya kan pos 1 apa itu, pos 2 apa gitu. Jadi kita langsung tahu jumlah pos ada berapa gitu. Dari pos Simpang 3 ini turunannya agak terjal ini. Walaupun tidak seterjal yang di atas, tapi ini lumayan. Tapi masih aman terkendali. Hawanya enak di dalam hutan ini, nggak panas semeripit gitu kan. Walaupun musim kemarau ini, dan nggak berdebu walaupun musim kemarau. Kita skip lagi. Kali ini kita akan nyampe pos apa ini? Mas Ramu masih tengok-tengok, berharap menemukan sesuatu yang menarik. Di sini nggak istirahat, Mbak Nopi jaluk lanjut terus. Kita udah nyampe pos ekor naga ternyata. Jadi di sini kita nggak istirahat, langsung gas terus. Untuk catatan waktu pendakian dan link-link video di series pendakian Kembang Piambelebum ini bisa dilihat di deskripsi ini. Kita skip lagi. Kita nyampe di pos selanjutnya. Ini pos apa ini? Mbak Robi istirahat ternyata. Pos kandang coki-coki. Kita istirahat sejenak dan skip. Kita lanjut lagi perjalanan meninggalkan pos coki-coki. Mbak Novi sudah jalan normal ke depan, nggak mencoba jalan undur-undur lagi. Mungkin tidak nyaman tadi jalan undur-undurnya. Ini vegetasi masih sama, tipe trek juga masih sama, jalannya kayak gini. Jadi kita cuman nyekip-nyekip di area pos-pos saja. Kecuali nanti kita akan ketemu POV yang menarik atau yang unik atau yang berbeda, baru kita akan tampilkan. Oh, dia mulai jalan miring gitu. Kita skip lagi. Kali ini kita akan sampai pos apa ini? Kita lihat. Ternyata sampai pos Liliput. Di pos Liliput ini kita nggak istirahat, langsung lanjut jalan. Jalannya masih sama, jalan rindang di bawah pepohonan hutan kembang, dan tanjakannya acak ini ya, cenderung acak. Ada yang suram, ada yang
biasa, pemiringan masih standar. Kita skip. Ini kita nyampe di pos apa ini, kita lihat tulisannya pos Paleman ya. Oh, karena ini di samping kiri atau di sekitar sini mungkin banyak pohon palem, makanya disebut pos Paleman. Kita istirahat sejenak di sini, belum lanjut jalan lagi. Adem ini suasananya di sini. Kita skip, kita lanjut jalan lagi meninggalkan pos Paleman, pos yang banyak pohon palemnya. Tulisannya harusnya PALM bukan PALEM. Di sini mulai ada beberapa ini apa, turunan yang agak terjal itu, tapi ada akar melintangnya atau ada pohon atau ranting rubuh itu, jadi bisa buat pegangan. Tapi secara umum tipe tanjakan dari kandang celeng sampai Savana 1 itu hampir sama, dia agak miring, terus ada akarnya, tipe tanah lembab, terus kanan kiri rimbun gitu. Sebenarnya kalau Mas Ramu ya biasa aja sih, nggak terlalu suka atau nggak terlalu tidak suka dengan tipe trek di jalur hutan gini. Tapi ada juga pendaki yang lebih suka jalan di dalam hutan. Kalau Mas Ramu disuruh milih, sebenarnya lebih suka di savana gitu, karena bisa lihat pemandangan asal nggak pas terik-teriknya. Kita skip lagi. Kali ini kita udah nyampe di pos apa ini, oh ternyata kita bukan di pos tapi di gerbang pintu rimba. Kita udah nyampe di gerbang pintu rimba, mana vegetasinya sudah ada pisang-pisang, pohon pisang. Kalau pintu rimbanya di sini namanya kandang celeng, dia kasih nama kandang celeng gitu. Tapi kalau keumuman di gunung-gunung batas antara hutan dan ladang itu disebut dengan pintu rimba. Kita udah nyampe di kandang celeng. Kita bikin ini apa, video bullet time dulu sebelum lanjut perjalanan turun. Kalau di sini bukan ladang warga tapi kebun teh. Di sini nggak ada kebun ladang warga, adanya kebun teh sampai bawah sana. Kita istirahat sejenak sebelum lanjut perjalanan. Kita lanjutkan perjalanan menuruni undang-undangan ini, undang-undangan di tengah-tengah kebun teh, undang-undangan menuju kandang celeng. Nanti di bawah sana itu kita masuk ke jalan makadam, jalan truk ya. Ini kanan kiri ini tehnya kelihatannya udah tua, dia udah tidak sehijau yang di bawah sana, mungkin perlu peremajaan. Untuk ulasan seputar kebun teh bisa dilihat di part 2 atau 3 ya, di series
pendakian Kembang Via Melembem ini Mas Ramu membahas tentang kebun teh Tambi untuk area Bedagah ini di salah satu part video pendakian ini. Lumayan rinci sih sejarahnya, terus perkembangannya sampai saat ini dikelola oleh PT Tambi. Di sebelah kiri itu gunung yang agak besar itu Gunung Sumbing. Kalau di sebelah kanan tidak nampak ada gunung besar. Kalau gunung kecil-kecil banyak sebenarnya. Gunung-gunung di kawasan pantai selatan di sekitar area Bungen Cilacap itu. Kita kasih intro dulu aja, nanti kalau ada POV lagi kita sampaikan. Udah nyampe di spanduk atau di batas Jalan Makadam ini sebagai penanda belok ke arah, jadi kalau kita jalan dari bawah itu kan menyusuri di Jalan Makadam itu. Nah, spanduk ini sebagai penanda kalau kita udah nyampe atau dekat dengan kandang celeng, dimana kita harus masuk ke spanduk itu. Ini semua area kebun teh di sebenarnya ini Mas kamu pengen nerabas kebun teh karena lewat ini apa bukit Gunung Cilik, tapi karena kondisi kaki cedera itu jadi ya terpaksa kita lewat jalan ini Makadam. Ini udah ganti sendal, sepatunya dilepas, ganti sendal.
kita skip jalan makadam, kita langsung masuk ke jalan pintas. Ini lihatnya masuk ke area kebun teh ya. Jadi ini posisinya itu setelah Istana Katak ya. Di depan Istana Katak itu kan ada kebun teh lah, kita langsung masuk ke situ. Kalau dilihat dari peta itu sebenarnya lurus terus ke bawah itu nanti akan sampai ke base camp. Cuman kan kita belum tahu kondisi jalan di sela-sela kebun teh ini seperti apa. Apakah lebih nyaman atau lebih susah dibandingkan kalau kita melewati jalur makadam, jalur truk. Sampai sejauh ini jalannya masih aman, cuman kelihatan semakin terjal turunnya ini. Jadi kalau dilihat dari peta ini jalur paling luas di antara sela-sela kebun teh yang lain yang menuju ke bawah ya, menuju ke bawah dan melintas itu istilahnya. Kita coba duluan. Kita lihat, cek peta dulu benar atau enggak ini turunnya. Kamu memutuskan untuk belok kanan, tidak terus menyusuri lurus ke bawah karena semakin terjal kelihatannya itu jalur air, jadi sangat tidak nyaman. Kalau pas kamu itu sebenarnya biasa aja, cuman ini partnernya ini kakinya udah cedera ya, kita harus mikirin teman kita pilih jalan yang lebih ramah. Ke kanan saja. Kita nyoba dolan turun lagi, ini kelihatannya lebih ramah dibandingkan tadi yang jalur air. Kita turun ke bawah sambil tengok-tengok lihat
jalan, barangkali ada jalan yang lebih ramah di kaki. Di sini Mas Ramu mau lihat lagi jalur yang tadi, apakah masih terjal sebagai jalur air ataukah di bawah sini sudah mulai bagus jalannya. Jadi ini Mas Ramu lihat dulu, kalau bagus nanti partnernya suruh nyusul, kalau nggak bagus ya Mas Ramu kembali lagi cari jalan yang lain yang lebih bagus. Nah, ini jalan yang tadi awal kita turun. Ternyata semakin ke bawah semakin tidak nyaman di kaki alias terjal jalannya. Jadi Mas Ramo memutuskan untuk kembali mencari jalan yang lain. Dan di depan kita ketemu jalan makadam kembali. Kami memutuskan untuk melewati jalan makadam ini, juga mencoba nerabas lagi karena kondisi kaki yang tidak memungkinkan.
jalan makadam itu ujian buat dengkul dan engsel telapak kaki ya, apa namanya, engkel. Kita sudah di ujung video untuk part ini, jadi sampai di sini dulu cerita Mas Ramo kali ini di part terakhir sesi pendakian Kembang Priam Blembem untuk reviewnya. Tapi masih ada part video reality 360, bisa dilihat di sebelum part ini dan setelah part ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.